si pemilik memang mau mendelegasikan, mereka akan mengeluarkan yang terbaik dan menyenangkan. Ya, karena kalau misalkan nggak menyenangkan takut kabur duluan gitu Pak. Ya mereka belum sampai kabur udah dicekel. Saya nggak tahu ya mereka yang bisa sukses kok terus karyawannya bisa sejak awal bisa menemani itu ya mungkin dibantu. Kadang-kadang kita diajak ngobrol aja sulit, kita punya pikiran sendiri. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pak Dewan Channel. Kali ini saya bersama Pak Dewan akan kembali berbincang-bincang, ngobrol bersama terkait tentang dunia bisnis dan pekerjaan. Dan pada kesempatan kali ini saya bersama Pak Dewan akan ngobrol tentang seni manajemen, khususnya di dalam konteks UMKM. Jadi kan mengingat banyak yang menganggap kalau usaha UMKM itu simple atau sederhana, sehingga tidak jarang para pelaku usaha itu kurang memiliki sistem atau manajemen yang baik. Nah, mungkin pertanyaan pertama Pak Dewan, ketika ada usaha UMKM itu tidak memiliki manajemen yang jelas, kira-kira apa efeknya? Selama berkembang, karena waktu kita habis untuk kulaan, untuk cari modal, untuk melayani pelanggan, untuk menata barang, untuk mengevaluasi barang. Yang paling penting adalah setelah kita berjalan, punya usaha, kita selalu bermimpi bagaimana kita ada yang membantu. Sehingga kita bisa mendelegasikan pekerjaan kita dan kita bisa berpikir di depannya. Jangan semua dikerjakan sendiri. Jadi istilahnya ketika belum ada sistem atau manajemen yang jelas kan otomatis semua bertumpu pada pemilik itu nih Pak. Ya, sehingga semua pikir sendiri gitu. Ya, biasanya UMKM seperti itu. Masak tandangi sendiri, belanja tandangi sendiri, ketemu yang minjami duit temoni sendiri. Ada pembeli ya kita yang menjual, mencari barang juga kita. Akhirnya waktunya habis untuk perkembangan. Sehingga istilahnya apa ya, istilahnya pikirannya udah penuh duluan. Pikiran penuh, fisik juga sudah habis. Sudah capek. Dan mereka sering kita dengar kabeh tandangi dewe. Dan dia akan sambat bahwa mencari orang sulit. Orang itu banyak, cuma bagaimana kita bisa mengkomunikasikan. Jadi istilahnya kesalahan umum para pelaku usaha UMKM ya ketika istilahnya tidak berpikir atau tidak merancang sistem manajemen atau melibatkan orang lain gitu Pak. Ya, mereka kurang percaya terhadap orang lain, takut kalau disaingi, takut kalau yang membantu tidak jujur, ataupun takut kalau pekerjaannya tidak sama dengan kalau dia mengerjakan. Ya jelas, mereka yang punya dengan yang dipasrai tidak mungkin sama. Walaupun tidak sama, tapi itu sebuah bagian dari proses akan menuju lebih baik. Tapi misalkan Pak, dalam pelaku usaha UMKM itu ketika mungkin kalau modalnya ada kan mungkin berani ngambil karyawan dan lain-lain sehingga bisa mulai mendelegasikan. Nah kalau misalkan masih belum kan mungkin apa-apa ya harus sendiri kita apa gimana itu Pak? Pasti ada kalau kita sudah berusaha mencoba mencari, ada orang yang mau membantu. Pasti ada. Asal kita baik-baik, mereka itu orang rasa ingin membantu saudara, teman itu ada kalau tahu kita mau berkembang. Jadi istilahnya ketika kita bisa meyakinkan orang sekitar, walaupun kita berjalan dengan modal sedikit, mungkin orang sekitar itu akan percaya bahwa kita punya masa depan yang cerah gitu, depannya gitu Pak. Ya, kita sendiri kan sering toh kadang-kadang tak tunggokke apa piye? Tak cangkingke apa piye? Kowe arep kulaan apa tak gawake? Aneng bang apa piye tak setorke? Di saat kita ada sebuah cita-cita, yakinlah bahwa orang lain itu ada yang mau bantu kita. Karena istilahnya ketika kita bisa memberi dampak yang positif atau aura yang positif kepada orang-orang di sekitar kita ya orang-orang itu akan menjadi magnet bagi kita gitu. Pasti.
Pasti itu. Orang itu banyak yang mau membantu kita kalau kita usaha sungguh-sungguh. Jadi ketika kita balik ke soalan manajemen, kiranya metode atau prinsip dasar apa yang setidaknya harus dimiliki oleh seorang pelaku usaha UMKM? Jangan dikerjakan sendiri. Harus punya orang kedua, orang ketiga yang mau membantu kita. Entah untuk awal saudara kita, atau tetangga kita, atau teman kita yang bisa sedikit banyak kita punya tempat untuk melakukan sesuatu. Tidak dikerjakan sendiri semua dengan alasan tidak ada orang yang mau membantu. Terus mungkin ketika kita ini posisinya masih mulai gitu, berarti mungkin apa tanda-tanda di mana ini adalah momen kita wajib atau harus mendelegasikan kepada orang lain itu? Di saat mulai pekerjaan kita sudah mulai keteteran, di saat pelayanan sudah mulai tidak bisa maksimal, di saat barang kita sudah mulai tidak kita cek, nah itu mulailah kita mendatangkan orang baru yang membantu pekerjaan kita. Jadi ketika memang udah mulai keteteran, udah mulai istilahnya pelayanannya karena udah capek gitu kan, mestinya senyum terus atau bisa menyenangkan itu ya akan semakin berat dan akhirnya malah justru ya bisa jutek atau gimana gitu nggak Pak, ketika itu adalah momen yang tepat untuk wajib. Ya, tapi sebetulnya belum sampai pada tahapan seperti yang dikatakan Mas Uus, kita sudah berpikir menuju ke sana. Kalau saya dulu loh, karena saya sering sudah bermimpi besar ya. Seperti kita bikin konten mimpinya besar, orang kaget, wah. Padahal itu baru mimpi, masa mimpi nggak boleh. Karena begitu kita mimpi besar, kita akan berperilaku seperti orang besar. Gimana kameranya kita benahi, bagaimana mejanya, bagaimana lampunya, bagaimana tempatnya. Kalau kita nggak bermimpi besar ya, kita nggak berbuat yang terbaik. Dan salah satu kesempatan di mana kita bisa bermimpi besar ya ketika ada orang-orang yang siap untuk kita delegasikan gitu Pak. Ya, walaupun belum ada pun kita sudah bermimpi besar sehingga nanti ada orang yang sering orang mau kita ajak bercerita, dia akan tertarik membantu kita. Tapi mungkin ada sebagian kalangan yang ya memang sudah paham ini waktunya didelegasikan, tapi kadang-kadang mereka sendiri merasa takut ketika menyerahkan itu kepada orang lain. Mungkin entah takut tidak sesuai harapan atau turun atau bagaimana. Nah itu kira-kira saran dari Bapak cara untuk mengatasi ketakutan itu. Waktu dulu awal pertama kali saya punya teman yang membantu juga takut, wah nanti kayak dia juga mendirikan sendiri, nanti kayak dia berbohong, nanti dia membuat jaringan. Ya itu manusiawi, ketakutan itu. Kalau kita nggak punya takut juga malah nggak enak. Gitu. Malah bahaya gitu. Nah, ya takut biasa nggak apa-apa, tapi tetap kita terus kita usahakan terus untuk punya teman yang membantu usaha kita. Jangan dikerjakan sendiri. Poinnya jangan dikerjakan. Jangan dikerjakan sendiri. Kita punya kiri kanan yang bisa kita delegasikan sehingga kita bisa berpikir ke arah yang lebih besar. Karena ketika misalnya kita masih sibuk dengan rutinitas itu ya sebagaimana yang di awal itu sulit berkembang. Sulit berkembang, waktunya habis kok, capek. Udah capek, pikiran penuh, mudah marah. Tidak mampu melihat peluang. Seperti itu. Ya, karena udah capek duluan baru-baru bisa kelihatan peluang yang di depan gitu. Iya, betul Mas Uus. Jadi kalau kita takut mau mendelegasikan itu hal yang wajar. Siapapun saya kira takut, tapi kan yang kita delegasikan ya terukur sesuai dengan kemampuan kita. Nah, mungkin kira-kira bagaimana atau apa yang harus diperhatikan ketika kita ingin mendelegasikan suatu tanggungan kita atau pekerjaan kita ke orang lain gitu, Pak? Ya kita kasih alat untuk biar mereka tidak salah, mungkin kita kasih checklist satu demi satu. Kita ajari biar tidak lupa, dia juga harus hati-hati. Kita ingatkan terus sebagaimana anak kecil yang baru mulai. Jadi istilahnya komunikasi itu sangat berperan penting dalam hal ini. Wah, harus delegasi harus sering kita obrolkan dengan yang mau kita beri delegasi biar dia tidak salah dan dia akan lebih jeli, lebih teliti, tidak ada yang kelompatan. Berarti istilahnya kunci ketika kita mau mendelegasikan suatu pekerjaan itu ke orang lain ya harus bisa menjalin komunikasi yang baik gitu.
Ya pasti, setelah kita merasa butuh biasanya komunikasinya baik. Nah, terus mungkin istilahnya ketika kita sudah mulai dapat orangnya gitu ya Pak. Terus kita mulai sedikit demi sedikit mendelegasikan tugas-tugasnya gitu. Nah, mungkin kan namanya manusia pasti ada kurangnya atau salahnya gitu. Nah, kira-kira cara untuk kita bisa menghadapi atau mengevaluasi hasil kerja yang kurang itu strateginya gimana? Biar istilahnya tidak terlalu menekan. Takutnya kan misalkan kalau terlalu menekan nanti resign gitu. Nah, sebetulnya kita delegasikan tapi tidak kita lepas. Tetap kita pantau terus. Kita tanyai sebelum berangkat, setelah pulang juga kita tanyai. Nanti juga kita telepon ada kendala apa gitu. Jadi tetap harus step by step gitu nih Pak. Ya iyalah, jangan semua langsung dilepas. Tetap kita bantu terus apa ada kendala apa, ada masalah apa. Sebelum berangkat kita jangan ada yang ketinggalan, setelah pulang dicek lagi. Ya kita, tapi dengan begitu pekerjaan kita sudah berkurang banyak karena ada yang membantu. Mungkin apa ada teknik tersendiri Pak? Maksudnya biar upaya pendelegasian itu bisa berjalan dengan lancar. Ya, mungkin lebih baik lagi pernah kita ajak bareng-bareng, kita ajak makan. Kalau perlu ya kita ajak ngirim kemana. Kalau dulu saya karena pernah ngirim di supermarket, ya mereka kita ajak biar tahu cara kita bekerja sehingga mereka bisa nurun paling enggak punya pemandangan baru. Jadi benar-benar ketika proses pendelegasian itu harus ada pendekatan yang baik, komunikasi yang baik dan sebisa mungkin menyenangkan gitu sehingga orang yang ingin kita delegasikan itu bisa benar-benar sepenuh hati ketika menerima amanah itu. Biasanya kalau si pemilik memang mau mendelegasikan, mereka akan mengeluarkan yang terbaik dan menyenangkan. Ya, karena kalau misalkan nggak menyenangkan takut kabur duluan gitu Pak. Ya mereka belum sampai kabar udah dicekel. Karena merasa butuh ya mereka akan diajari dengan baik, dengan telaten, sehingga akan bisa menjadi fotokopinya mereka dan bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Sehingga ketika ibaratnya apa yang biasanya kita kerjaan itu udah bisa diserahkan kepada yang lain, itu nanti kita akan membuka ruang kosong yang mana di ruang kosong itu kita akan membaca peluang ini, membaca peluang itu sehingga itu nanti akan berkembang gitu. Betul, teorinya udah pinter kamu. Coba kan nanti di praktek itu tidak kadang-kadang ora cocok kalau sik dingengen gitu ya. Udah dipasrai, udah diberi nggak taunya dapat pekerjaan. Karena saya sudah pernah mengalami zaman dulu, mereka ingin kerja di Jakarta. Wah, terus ya itu memang kadang-kadang banyak sekali ya kita itu untuk bisa berhasil itu penentunya banyak. Udah diajari, udah pinter mah pindah. Mungkin istilahnya ketika kita udah percaya pada satu orang, kita sudah benar-benar totalitas memberikan fasilitas kemudahan sehingga dia nyaman, dia enak, dia betah, dan dengan kebetahan dan fasilitas yang ada itu dia makin berkembang. Nah itu mungkin strategi biar kita bisa tetap nyekeli gitu istilahnya gitu, gimana? Ada nggak gitu Pak? Ya kita harus bisa memberi sesuatu yang menurut mereka menyenangkan sehingga mereka bisa kerasan, sehingga mereka tidak ngelirik yang lain gitu. Wah yang lirik nggak apa-apa cuma ngelirik, tapi tetap tidak pergi. Tapi itu tidak mudah ya. Dulu saya juga pindah ke Tangerang, pindah ke Jakarta, ada yang ke Malaysia. Waduh. Nah itu kadang-kadang kita itu mau tumbuh gitu karyawannya pindah. Itu ya kita waduh mendung lagi. Saya nggak tahu ya mereka yang bisa sukses kok terus karyawannya bisa sejak awal bisa menemani itu ya mungkin dibantu Tuhan. Oke. Terus mungkin ya tadi sebagaimana kita pahami bahwa ya ketika dalam proses maju terus dia orangnya support mendukung tapi kan tidak menutup kemungkinan juga dia mungkin melakukan kesalahan. Nah itu biar kita bisa tetap istilahnya enak
menanggapi orang yang kita delegasikan itu, dan tapi pada satu momen tertentu melakukan kesalahan itu, saya gimana gitu cara kita? Ya, umpama salah ngirim ya suruh benakke. Tapi saya pikir nggak apa-apa, kita ajak mereka untuk bertanggung jawab. Ya jangan sampai salah yang besar loh. Mereka kita kontrol terus. Yang salah ya jangan yang pengaruhnya besar. Terus berarti istilahnya ketika supaya apa? Tidak melakukan kesalahan yang semakin besar setidaknya, atau tidak mengulangi kesalahan yang sama, itu kan mungkin ada sistem tersendiri gitu Pak. Nah kira-kira bagaimana cara kita bisa menentukan sistem atau membuat sistem utamanya dalam hal manajemen sehingga kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisir? Ya kalau saya dulu ya ada alat yang untuk ngecek. Jadi sebelum berangkat kita tanya wis komplit. Nah, ojo nganti ana sing lali, ojo nganti ana sing kleru. Nah, kita ingatkan terus. Kan jadi dua orang yang dia bekerja, kita mengingatkan. Jadi mereka itu tidak kita lepas mutlak, tetap kita membantu sehingga salahnya ya jarang, kadang-kadang jarang salah dulu. Dan mungkin dicatat gitu Pak? Ya, tetap kita memakai catat, juga diingatkan. Catat, istilahnya di checklist itu tadi gitu ya. Terus diingatkan terus, karena sering lupa kalau nggak diingatkan. Walaupun udah ada catatannya gitu kan? Wah ya, kita itu sering lupa, walaupun catatannya sering nggak dibaca. Terus akhirnya karena udah kebiasaan centang-centang tanpa membacanya. Ayo, jangan begitu. Tetap ya kita nggak seperti itu, tetap ya kita suruh baca, kita centang, nanti kita telepon, kita ingatkan. Insya Allah tidak banyak yang salah. Tapi istilahnya misalnya dalam skop UMKM itu tadi ya mau tidak mau harus sebagai pemilik harus senantiasa mengontrol yang didelegasikan gitu. Ya, mengontrol dan mengevaluasi dan sering diajak ngobrol dan sering diajak berjalan bersama sehingga mereka mau dengan leluasa menceritakan kesulitan-kesulitannya. Jadi istilahnya pendekatannya ya jangan terlalu hierarkis gitu ya Pak. Itulah nek wong sekolah. Wah, sekolah. Sebetulnya seorang wira swasta itu juga guru yang baik. Dan istilahnya ketika seorang guru yang baik itu ya bukan seorang guru yang terlalu mengeksklusifkan dirinya gitu Pak. Yang mesti. Mereka pokoknya kalau mereka sudah butuh, mereka itu akan berlaku baik terhadap orang-orang kepercayaannya. Seorang wira swasta tidak ada istilah eksklusif, itu enggak ada. Mereka tetap biasa, Pak. Istilahnya ya ketika wira swasta atau apalagi di taraf UMKM ya betapapun kan kita tetap membutuhkan ya teman-teman yang delegator gitu lah istilahnya. Ya, tetapi tetap kita bisa berjalan bersama setelah ada yang membantu penuh kan ada orang ketiga. Nah, ini sudah mulai agak enak jalannya. Oh, jadi istilahnya di tahap pertama untuk kita bisa memanage bisnis UMKM itu ya dengan kita terlibat langsung antara pelaksana dengan pemikir, terus lama-kelamaan mungkin perlu ada jembatan orang ketiga itu gitu. Jadi tahapnya seperti itu gitu. Ya, jadi setelah ada orang kepercayaan bisa banyak mengerjakan, biasanya muncul orang kedua. Kalau saya dulu terus muncul orang kedua yang mulai membantu, terus ada orang ketiga. Nah, ini sudah mulai tenang. Ada orang ketiga ini sudah mulai tenang. Ada yang nggak masuk, masih ada dua orang bisa mengerjakan. Dan ketika ada orang yang ketiga itu ya istilahnya mungkin kita cukup mengingatkan yang orang ketiga itu sehingga orang ketiga itu bisa mengingatkan dua orang yang mungkin di bawah naungannya gitu. Ya, tapi tetap tidak dicul, oke. Kita tetap mantau karena sering lupa ada kelompatan. Tetap sudah dicek, tetap kita tidak bisa kita lepas semuanya. Sering kita ngobrol. Nah, tapi dengan harus tetap kita kontrol tanpa kita ngobrol. Nah, itu kiranya bagaimana cara agar pemilik bisnis itu, apalagi maksudnya ketika kita tetap mengontrol itu kan, apalagi ketika itu tahapnya berkembang itu kan semakin luas, semakin banyak aspek yang harus kita kontrol
Nah itu bagaimana cara kita bisa tetap kembali ke tadi berpikir yang strategik sehingga bisa membuat ruang perkembangan tanpa kita terjebak rutinitas operasional. Kan seorang wiraswasta jam kerjanya 24 jam. Tidak seperti mereka mau tidur pun masih ngangen dagangan. Nggak ada masalah, tetap bisa, mesti ada waktunya. Karena istilahnya ya wiraswasta ya 24 jam itu. Gitu. Ya wiraswasta itu 24 jam sampai ngimpi. Ngimpi pun ngimpi tentang bagaimana nanti kerjanya. Gitu. Betul. Kadang-kadang kita diajak ngobrol aja sulit, kita punya pikiran sendiri. Apa ada mungkin sekarang kan zamannya teknologi gitu. Apakah ada cara atau aplikasi yang bisa kita gunakan gitu Pak atau nah itu memang banyak faktor ya, mungkin kalau kita punya orang yang bisa membantu dengan teknologi ya bagus, tapi kalau aku masih banyak dengan manual ya. Tapi mungkin ada yang dengan teknologi lebih hebat ya, teknologi kecil-kecilan mungkin ya. Ya pakai komputer mungkin iya, ngeprint mungkin iya, tapi yang teknologi tinggi ya belum. Tapi sekarang ada HP berbeda ya, juga nyatet pakai HP apa-apa pakai HP ya, pakai teknologi. Maksudmu teknologi yang bagaimana? Ya maksudnya kayak kan barangkali ada aplikasi tersendiri. Oh belum ya, dulu belum sampai hal itu aku ya, aku cuma sebatas kalau sekarang ya pakai HP, belum bisa pakai aplikasi yang tingkat tinggi, dagangannya juga belum banyak. Tapi istilahnya ketika bisa pun mungkin bisa dipelajari gitu Pak, karena mungkin akan lebih efisien lagi gitu Pak. Secara teori iya. Secara teori iya, tetapi kadang-kadang kita juga dipaksa dengan teknologi, umpama oleh bank bayar lewat transfer atau bayar lewat internet, lewat HP. Nah, itu kita juga mengikuti, tapi kalau teknologi yang tinggi ya belum. Oke. Tapi kembali lagi ke pertanyaan awal, jadi betapapun istilahnya pengusaha walaupun masih dalam taraf UMKM itu kemampuan atau skill manajemen itu adalah satu yang sangat krusial gitu Pak. Ya pasti kalau mereka akan tidak capek badannya harus pakai manajemen itu sudah pasti. Yang penting jangan takut mendelegasikan pada orang lain, jangan uangnya jangan dihabiskan ataupun untuk belanja semua, tapi harus disisihkan untuk mempunyai teman yang ngewangi. Dan istilahnya untuk kita bisa dapat teman yang ngewangi itu pun ya harus benar-benar ada pendekatan-pendekatan tersendiri, sehingga ketika kita mendelegasikan itu, orang yang kita delegasikan itu kita sudah paham orangnya seperti apa, baik istilahnya dari luar maupun dari dalam gitu. Ya nanti kalau sudah praktek pasti tahu pasnya itu bagaimana. Kadang-kadang diomongnya agak sulit ya. Mungkin harus perinciannya harus ada podcast tersendiri tentang hal itu ya. Tetapi nanti kita ada bahasanya itu, ada feeling, wah ini cocok. Nah seperti itu. Dan satu hal yang pasti ketika misalkan tidak ada manajemen itu ya, satu usaha bisnis UMKM gitu katakanlah itu akan sulit untuk berkembang. Ya jangan dikatakan sulit untuk berkembang. Berkembang ya tetap ada. Bisa saja, mungkin ini salah satu upaya, mungkin ada upaya yang lain dengan tanpa manajemen mungkin mereka juga bisa ada yang berkembang loh. Tapi dalam pandangan Bapak akan istilahnya semakin mungkin dan semakin terlihat ketika ada manajemen itu gitu. Ya, pokoknya jangan ditandangi dewe. Kuncinya itu. Kuncinya itu aja, jangan ditandangi dewe, jangan mudah tidak percaya dengan orang lain. Juga jangan mudah terlalu percaya pada orang lain. Tetap kita awasi, tetapi ada yang membantu kita. Dan mungkin terakhir Pak, pesan untuk teman-teman kita di luar sana, barangkali apa satu hal yang paling krusial yang harus dipegangi oleh teman-teman di luar sana, utamanya terkait dalam memanage usaha UMKM yang sedang dikembangkannya. Kamu itu seorang UMKM hebat jika pekerjaanmu bisa dikerjakan orang lain seperti kamu mengerjakan sendiri. Oke, siap. Jadi itu tadi teman-teman sekalian obrolan kita bersama Pak Dewan terkait tentang
bagaimana pentingnya seni manajemen, skill manajemen dalam mengelola bisnis sekalipun itu masih dalam taraf UMKM. Karena ketika kita bisa mengelola bisnis itu dengan sistem manajemen yang baik, kita bisa mendelegasikan dengan orang-orang yang kita bisa pilih dengan baik, maka perkembangan itu akan terlihat semakin nyata. Jadi mungkin itu saja. Jadi jika dari teman-teman mungkin ingin bertanya atau ada kritik dan saran, bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini. Nanti kita bisa diskusikan bersama, atau bahkan mungkin bisa kita bikinkan konten khusus tersendiri untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe-nya, terus nyalakan notifikasinya sehingga teman-teman tidak ketinggalan konten-konten kita selanjutnya. Jadi dari saya kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.